Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good night. Repeat the teacher and my friends. My name is Rian Firmansyah from class 11 Mechanical I. Today I would like to present the English material that we have learned in the first semester. Thank you. We will we will discuss I'm sorry. We will discuss fine material, namely export historic text, asking, giving, and opinions, personal letter, passive voice, business letter. Next, uh, extract one expository text. Definition: expository text is a type of text that explain or give information about a topic clearly and logical. It is based on fact, not opinions. Purpose: to inform, to explain something to the reader. Characteristic: expository text. Informative and factual. Use formal and clear law. No personal opinion. Nah, maksud dari bahasa Inggris terjemah dari expository text itu ialah expository itu jenis teks yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik secara jelas dan logis. Teks ini didasarkan pada fakta, bukan opini atau pendapat. Nah, tujuan teks ini ya itu untuk menginformasikan atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Karakteristik dari teks ini ialah pertama itu informasi dan faktual atau informatif dan faktual. Dua, menggunakan bahasa formal dan jelas. Tiga, tidak ada pendapat pribadi. Oke, next. Use linking words, phrase, next, because the therefore in addition at structure text expository. One, title or topic. Two, general statement. Three, explanation or detail. Four, conclusion or optional. Example: the importance of reading. Reading help upon again knowledge in improve or imagination and vocabulary. Vocabulary. Be reading book every day. We can learn many things about the world. Nah, maksud dari terjemahnya yaitu ialah teks expository itu menggunakan kata penghubung atau juga disebut dengan konjungsi, yaitu pertama bisa konjungsi waktu, sebab akibat atau yang dan lain-lain. Ya, itu seperti contohnya pertama, phrase itu pertama, selanjutnya, karena, oleh karena itu, selain itu, dan lain-lain. Nah, strukturnya itu yaitu ada judul atau topik, dua itu pernyataan umum, tiga penjelasan atau detail, empat kesimpulan. Nah, untuk yang terakhir ini kesimpulan ini opsional. Contohnya itu adalah kita di situ saya sendiri membuat contoh yaitu pentingnya membaca. Nah, membaca itu dapat membantu orang memperoleh pengetahuan. Membaca meningkatkan imajinasi dan kosakata kita. Dengan membaca buku setiap hari, kita dapat mempelajari banyak hal tentang dunia. Oke, next. Hashtag 2. Asking, giving, and opinion. I'm sorry. Kelewatan. Hashtag 2. Asking, giving, and opinion. Definition: asking, giving, and opinion is a expression used to ask for and give someone
opinion about something. It is often used in daily conversation, discussion, or debates. Asking for opinion, common expression. Wha, uh, what do you think about? How do you how do you feel about? What's your opinions on that you agree with? Nah, saya jelaskan dulu sebelum lanjut lah. Ini maksudnya itu asking giving opinion itu yaitu bertanya memberi pendapat. Ya maksudnya ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi pendapat seseorang tentang sesuatu. Istilah ini sering digunakan dalam percakapan diskusi dan debat-debat sehari-hari. Nah, ini baru saya mengasih contoh tentang meminta pendapat, asking. Ekspresinya itu seperti yaitu apa pendapatmu tentang bla 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 bla? Bagaimana perasaanmu tentang bla 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 bla? Bagaimana pendapatmu tentang itu? Apakah Anda setuju dengan bla 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 bla? Oke, lanjut. Number 3, giving opinion. Common expression. I think, in my opinion, I believe that, from my point of view. Example, uh, I example IB yang what do you think about social media? Me, in my opinion, social media is useful, but it can the dangerous if used Thomas. Nah, maksud dari teks ini yaitu ini. Tadi kan kita meminta pendapat. Kalau yang ini kita memberi pendapat. Sepertinya seperti contohnya I think, menurut pendapat saya, I my opinion, yaitu saya menurut pendapat saya, I believe that, saya percaya, from my point of view, saya percaya dari sudut pandang saya. Contohnya yang A itu apa pendapatmu tentang media sosial? Itu bertanya. Yang kedua menjawab. Yang B, menurut pendapat saya media sosial bisa berbahaya jika digunakan secara berlebihan. Next. Personal letter. A personal letter is a letter written to friend, family, or someone close to share personal feelings, expressions, or information. Purpose: to keep in touch with friend or family, to share new or feelings, to show care, love, or friendship. Nah, maksud dari terjemahnya itu personal letter adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis kepada teman, keluarga, atau orang terdekat untuk berbagi perasaan, pengalaman, atau informasi pribadi. Tujuan dari teks ini ialah untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, untuk berbagi berita atau perasaan, untuk menunjukkan kepedulian, kasih sayang, dan persahabatan. Oke, next. Personal letter, structure of a personal letter. Number 1, sender's address, the written address. 2, date, when the letter is written. 3, salutation or greeting, dear Anna. 4, body, main contact of the letter, the mission. 5, closing, ending words. 6, signature, written name. Nah, maksud dari ini itu adalah struktur personal letter atau struktur surat pribadi. Yang pertama itu adalah ada alamat pengirim,
2 itu ada tanggal penulisan surat, 3 itu ada sapaan-sapaan, 4 itu ada body itu isi utama surat, 5 itu ada closing kata-kata penutup, yang 6 adalah nama penulis, nama pengirim dan tanda tangan. Oke, next. Example personal letter. Example personal letter ini, Dear Rina, how are you? I hope you are doing well. I just want to tell you about my new school. The teacher, our kids, and my friend are friendly. I really enjoy studying here. Please written back soon. Love, Sinta. Nah, maksudnya itu contoh dari surat ini itu dibuat, alamatnya ada di Medan 10 November 2025. Pengirimnya adalah Sinta, yang menerima itu adalah Rina. Nah, maaf. Nah, isi dari surat ini intinya si Sinta ini ingin bercerita tentang sekolah barunya, guru-guru di sana itu dan teman-teman sana baik dan mau bersahabat dengannya, dan Rina itu dan Sinta itu sangat menikmati belajar di sana dan meminta Rina untuk segera membalas. Oke, next. Hashtag for passive voice. Passive voice is used when the subject receives Passive voice is used when the subject receives the action. Example, the cat is made the cat is made by mom. I'm sorry. Example, the cat is made by my mom. Formula or rumus. Subject plus to be plus verb 3 plus be plus object. Example, active. They clean the room. Passive. The room is cleaned. Nah, maksud dari slide ini adalah kita membahas materi tentang passive voice, atau bisa disebut kalimat pasif. Kalimat pasif ya. Maaf. Kalimat pasif ini sering digunakan untuk subjek yang menerima tindakan. Contohnya, example itu, kue ini dibuat oleh ibu saya. Rumus dari passive voice atau kalimat pasif ini, subjek plus to be plus verb 3 plus objek. Contoh aktifnya itu ada mereka clean the room, maksudnya mereka membersihkan ruangan itu. Aktifnya ruangan itu dibersihkan. Oke, next. Masih dengan passive voice. Passive voice to be froms. Three to be froms. Present past perfect. Present am or is or are. Past was or were. Perfect has or have been. Example, the letter was written. I'm sorry. The letter was written by Anna. The car is washed every day. Maksud dari slide ini, passive voice itu ada 3 bentuk, yaitu ada present, past, perfect. Present itu sekarang, past itu masa lalu atau masa lampau, perfect itu yang agak-agak, harusnya bukan perfect sih ini, future. I'm sorry. Contohnya itu ada the letter was written by Anna. Surat ini ditulis oleh Anna.
The cat is washed every day. Mobil itu dicuci setiap pagi. Mungkin kalau kurang jelas tentang passive voice ini nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya post di YouTube. Number 5 or closing. Business letter. A business letter is a formal letter used to communicate with companies, organization, or client from business purpose. Purpose to offer product or service, to request information, to make complaint, to apply for a job. Nah, maksud dari slide ini adalah kita akan membahas materi tentang yaitu business letter atau surat bisnis. Surat bisnis itu adalah surat formal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perusahaan, organisasi atau klien-klien untuk keperluan bisnis. Tujuan dari surat bisnis ini atau business letter yaitu untuk menawarkan produk atau layanan, untuk meminta informasi, untuk menyampaikan keluhan atau komplain, untuk melamar pekerjaan. Oke, lanjut next. Structure of a business letter. Number 1, sender address. To that, 3, receiver address. 4, solution. 5, body. 6, closing. 7, signature and name. Nah, dari slide ini kita tahu struktur business letter atau struktur surat bisnis itu ada 7. Itu pertama ada alamat pengirim, sender, tanggal, date, itu ada alamat penerima, salam pembuka, lalu body itu isi dari pesan yang utamanya, closing penutup, 7 signature, tanda tangan dan nama. Biasanya struktur ini berguna dalam pembuatan surat business letter. Nah, itu biasanya dimulai dari kop surat, nomor surat, itu ada alamat pengirim, tanggal, dan lain-lain ini. Oke, lanjut next. Example business letter. Seperti contoh di awal tadi, itu ada kop suratnya, ada alamat pengirim, tanggalnya juga ada, terus alamat penerima. Alamat pengirimnya ini PT Maju Jaya, alamat penerimanya adalah PT Sukses Abadi. Isinya ialah Dear Sir or Madam, we would like to offer our new product line of office care. Please with the brochure attention for details. Sinjari Rina Putri, Marketing Manager. Nah, isinya itu kami dari kepada nyonya atau tuan yang terhormat, kami ingin menawarkan lini produk baru kami berupa kursi kantor. Silakan lihat brosur yang terlampir untuk detailnya. Lalu langsung dibawakan oleh manajer market Rina Putri, si manajer marketing atau manajer pasar. Oke. Thank you. Oke, terima kasih. Yes, itu presentasi dari saya, Rian Firmansyah dari kelas 11. Dari kelas 11 MA. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian dari beberapa informasi-informasi tentang pembahasan materi semester gangsal, semester ganjil ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada ya salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi
materi untuk para pemirsa atau para follower saya untuk bisa menambah ilmu pengetahuan tentang bahasa Inggris. Nanti ditunggu saja saya upload di YouTube setelah saya selesai mengedit ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you about and thank you everybody.